Halo. Halo, Gitu. apa kabar, Neng? Ibu sehat, alhamdulillah. Ibu gimana Aduh, kabarnya? iya. Sembari nunggu Cut join di sini. Ya. Oke, aku pengen say hi dulu dengan teman-teman yang sudah hadir di sini. Neng, kemana aja? Kemana aja Hilang sih? udah. Jadi buat teman-teman yang baru gabung di sini, ini Neng ini adalah salah satu mahasiswa saya ya. Salah satu mahasiswa saya, kebetulan saya juga ada kuliah bareng bareng Neng nih, meteorologi batubara. Aku cariin dari awal semester ini yang namanya Naili, mahasiswa yang namanya Naili kemana ya? Hilang ya Ibu ya. Hilang. Oke, ini, bajunya cakep banget. Ini lagi apa nih ceritanya? Di mana nih, Nay? Kalau Di ini mana masih event posisimu Ibu. berada? Kalau ini Oh, masih oke. event. Jadi apa yang membuatmu sampai eh, Ini modal. teguh sekali untuk rela-rela banget buat jadi buronan jurusan? Jadi demi apa sih sebenarnya? Nah, ini Ngapain? kemana sih gitu? Oke Halo guys, Nay, sekarang hai, long time no see. kemana aja Ah, Besti? Iya, kemana aja ya? Ini sekarang aku lagi di Berau, Kalimantan Timur. mhm. Jauh banget dari kampus kaburnya. Karena lagi ngikutin kegiatan magang program dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, yaitu penempatannya di PT Brokol. Gitu, Ibu. Jadi hilang. Iya, jadi Iya, buronan kampus banget nih. kapan pulang, Nay? Pulangnya insya Allah bulan depan, sebentar sebelum mapping, bener-bener pulang, baru kemudian lanjut pemetaan lagi di geologi Trisakti. Yeay. Jadi jadi pulang itu cuma mindahin koper doang ya? Iya, lebih Cuma tepatnya ngangkat begitu, Ibu. koper, nginepin berapa malam, terus nanti kopernya diangkut lagi gitu. Iya, absen lah Bu di rumah, nanti jadi buronan keluarga juga kan Bu. Nggak pernah pulang. Aduh, iya. Di sini sudah banyak berkumpul juga. Saya lihat ada beberapa alumni, terus ada Budita. Halo Budita. Hai. Hai Budita, my bestie. Kayaknya dosen-dosen Trisakti Besti kita semua ya. Iya, Khusus dosen-dosen Trisakti itu saking ininya bestie banget. Mbak Nay, kenapa mau masuk geologi Mbak Nay dari Kak Cahya? Kenapa ya? Karena sejujurnya pertama latar belakang keluarga, terus jujurnya di geologi berasa lebih keren aja jadi cewek geologi gitu loh. Ya nggak sih Bu Mir sama Cut? Kayak lebih berasa aku setegar ini. Iya. Atau mungkin tantangannya tuh bisa nggak ya? Aku push the limit gitu ya? Iya, push the limit, dan selain Wah, karena kita push the limit juga apa namanya, sektor energi ini sektor yang lumayan seksi juga ya Bu ya di dunia industri gitu kan. Terus pasti iya. ya peluang kerjanya juga gitu. Jadi that's why I choose geology. keren. Mantap. Keren. Tadi waktu di IG sebelah tuh, aku udah opening ya, Nay ya, Cut. Jadi ketika kalian belum datang nih, aku udah bilang-bilang udah keluar-keluar. Kata siapa sih kalau di geologi itu orang-orangnya pucel gitu ya, pucel, terus mungkin butek gitu ya, butek nggak cantik gitu ya. Nah ini buktinya yang atas dengan yang kiri saya, ya kalian bisa lihat sendiri ya, abaikan muka saya ya, abaikan muka saya. Tapi kalian bisa lihat nih yang di atas dengan yang di pinggir nih, kurang apa sih? Kurang cantik apanya sih gitu ya di geologi? Bahkan fun fact-nya Ibu, saya di lapangan sama ikut pemboran dan eksplorasi juga make up loh Bu, pakai eyeliner, pakai eyeshadow. Wow. Iya, padahal masuk hutan Bu, tapi kayak so excited itu gitu, tetap tidak mengurangi sisi perempuan sedikit pun sih meskipun berkecimpung di geologi. Betul. Ah, iya. Enaknya kita itu kalau ke lapangan orang lain kerja, justru kalau kita dibayar ya. Iya, Iya. iya. Uh-huh. Luar biasanya. Kita hari ini mau ngobrol tentang apa nih Bu Mir sama Cut? Iya, sebenarnya itu berangkat dari saya ngabsen di mata kuliah petrologi batubara sih, Nay, sebenarnya. Saya lihat ada satu mahasiswi ya, satu mahasiswi nggak pernah datang nih dari awal semester. Iya, jadi terus udah gitu saya kontak juga ke dosen-dosen yang lain. Mungkin ke bagian teknik eksplorasi mineral mungkin ya. Pak, permisi, di Bapak ada mahasiswa yang namanya Naili. Kalau boleh tahu, di Bapak apa Naili ini pernah nongol dari awal semester? Ternyata di sini juga sama, Nay.
Di sana juga sama. Dan kemudian pertanyaan itu juga saya lanjutkan ke tempat-tempat yang lain. Dan ternyata kita juga sama. Seperti itu. Jadi oke, jadi daripada nangkepin nggak dapat ya udah undang aja langsung orangnya lewat IG Live ya. Kalian bagi-bagi cerita juga kan? Iya. Iya, Bagi-bagi cerita juga. Ya, jadi sekarang ini Nay lagi magang ya, Nay ya? Iya, lagi magang di Braukol, Kalimantan Timur, Ibu. Aku penasaran nih. Cut juga mungkin penasaran banget. Oke, Banget. kalau cara bagi waktunya, Cut, kebayang nggak sih? Kok bisa ya? Gimana caranya, Nay? Oke, jadi kalau magang yang kali ini ikutin mungkin agak beda sama magang yang biasanya diketahui sama teman-teman gitu ya Bu ya. Jadi sekarang itu Kementerian Pendidikan punya program yang namanya Kampus Merdeka. Di mana Kampus Merdeka ini punya banyak sekali program-program yang bisa diikuti sama mahasiswa-mahasiswi di Indonesia. Kayak misalnya salah satunya program Magang Merdeka ini. Nah, dengan Magang Merdeka ini kita bisa ikutan magang selama 1 semester full dan tidak perlu ikut kuliah. Tapi nggak perlu khawatir, kita tetap dihitung sebagai mahasiswa yang lagi kuliah karena kegiatan magang kita selama 1 semester itu dikonversi nilainya ke 20 SKS di mata kuliah. Jadi meskipun Nay ngilang di prodi dan nggak pernah masuk kelas, cuman di absennya, ini Nay buktiin sendiri, di absen SPMB, itu Nay tetap dihitung kuliah, kayak gitu Bu. Jadi ikut program dari Kemdikbud. Wow, great. Tadi juga kebetulan ada pertanyaan dari Kak Dita di chatroom. Itu kalau ikut program magang kayak Nay ini, nilainya bisa dikonversikan ke kuliah nggak? Oke. Tadi sudah jawab ya, bisa ya. Silakan. Iya. Kalau nilai magang di Kampus Merdeka itu dikonversi ke nilai. Jadi sebelum Nay berangkat ke Brau kemarin, Nay udah menghadap ke dekan dari FTKE, kemudian kita udah berdiskusi juga mata kuliah apa aja yang setidaknya relate atau berhubungan dengan kegiatan yang Nay lakukan selama magang. Nah, setelah dicocok-cocokin, ternyata ada beberapa matkul yang juga sesuai sama yang Nay lakukan di magang, kayak misalnya petrologi batubara, itu kan Nay sekarang di Pemboran kan kerjaannya ada deskripsi litologi juga gitu kan Bu. Jadi kan otomatis masuk tuh ke petrologi batubara. Kayak gitu, terus HSE, Health and Safety Environment, juga Nay dapatkan semasa berkegiatan di operasi tambang. Terus ada teknik eksplorasi batubara, Nay juga ikut dari awal Pemboran. Jadi karena bersesuaian, jadi nilainya itu dikonversi ke mata kuliah. Kalau ketinggalan apa enggak mata kuliahnya sih, menurut Nay ada plus minusnya juga ya Bu ya. Cuman kalau di dari segi keseluruhan, semenjak kalau magang di industri ini sifatnya lebih praktikal sih Bu, dibanding kalau di kampus kan lebih ke teori ya, kita mengkaji, kita belajar. Kalau di industri lebih ke langsung prakteknya. Nah, paling Nay biar nggak ketinggalan teorinya juga sering tanya ke mentor di tempat magang, dan bersyukurnya mentor di tempat magang juga memberikan kuliah seperti di kampus juga Bu, mengadakan Zoom sebelum kami terjun ke lapangan, diberikan materi dulu, kira-kira eksplorasi batubara itu pengertiannya apa, undang-undangnya apa, itu juga diajarkan juga sih Bu. Jadi kurang lebih sama. Keren. Aduh, keren ya. Seketika saya pengen balik ke zaman 20 tahun yang lalu ya. Ketika saya jadi mahasiswa, sayangnya sudah tidak memungkinkan lagi ya. Dulu waktu zaman saya nggak ada yang namanya MBKM seperti ini, Nay, Cut. Jadi beruntung lah mahasiswa yang hidup di generasi sekarang ya. Kesempatan belajar itu banyak gitu ya. Kita siapin dulu materinya dari kampus, terus nanti langsung kalian bisa praktek di dunia nyata lewat magang di industri. Gitu. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih Bu, ternyata dari Kak Cahya. Susah nggak Kak Nay bisa dapetin magang MBKM ini? Prodi support banget ya. Gimana Ibu, langsung dijawab Bu? Langsung aja. Kenai. Kalau susah dapetin magangnya, sebenarnya lumayan ketat persaingannya, karena di PT Brokol ini, karena dari Kampus Merdeka itu seleksinya bersifat nasional, jadi kita daftar lewat websitenya Kampus Merdeka, bersaing dengan berbagai universitas di Indonesia juga. Nah, untuk PT Brokol sendiri itu dari 7.000 peserta hanya diambil 96. 7.000 pendaftar, diambil 96 orang untuk bergabung. Nah, kebetulan Nay itu saya daftarnya di posisi Pit Geologist and Quality sama Wellsite Geologist. Terus kebetulan Nay dapat posisi di sebulan di Wellsite, kemudian sisanya di Pit Geologist. Nah, untuk seleksinya sendiri, waktu itu Nay awalnya seleksi CV gitu Bu. Jadi kita daftar nih, pengen kemana? Misalnya pengen ke PT Brokol, terus kita daftar posisinya misalnya Wellsite atau Pit Geos, atau mungkin Geodetic Engineer, atau Geotek, atau Hidrologi, itu ada pilihannya semua. Setelah itu seleksi-seleksi dan sampai ada di tahap wawancara. Waktu itu Nay wawancaranya juga dibayat waktu kuliah lapangan, dan bersyukur Prodi sangat support. Waktu itu Nay minta izin, Pak boleh nggak saya sebentar aja sebelum ke lapangan wawancara dulu gitu. Dan Prodi support banget. Akhirnya Nay wawancara itu di Asrama Bayat, kemudian diterima.
Dan setelah diterima, bersyukurnya Prodi juga sangat suportif dari mulai pengurusan administrasi, konversi SKS juga di ACC, sampai akhirnya saya bisa berangkat dan berada di Berau sekarang. Gitu ceritanya. Lumayan jungkir balik ya. Ya, jungkir balik lumayan, Bu. Jadi gitu sih ceritanya, Ibu. Mengapa sampai di Berau dan bagaimana kuliahnya gitu. Kak Cahya nih sampai belepotan tadi kayaknya ya, pengen nanyain prodi ini suprot nggak ya? Suprot nggak? Cepet banget ya. Suprot banget nggak sih? Respon dari kampus sendiri gimana? Luar biasa, Bu. Ini fun fact-nya di Trisakti terutama ya, Bu ya. Jadi tuh dari saya pengurusan berkas administrasi, karena kita untuk ikut program Kampus Merdeka dari Kemdikbud itu butuh rekomendasi dari rektor, Bu. Jadi harus sampai atas kan, dan itu Prodi benar-benar waktu itu Nai punya waktu hanya sedikit, dan Prodi benar-benar jungkir balik kayaknya support buat Nai bisa dapetin rekomendasi itu dari Prodi, kemudian naik ke dekan, kemudian ke rektor, terus pengurusan konversi SKS juga di ACC sama Prodi sampai ke atas. Dan yang menakjubkannya lagi, khusus di Trisakti juga, itu dari Pusat Karir Trisakti itu memang punya suatu bidang yang fungsinya ngontrolin kita anak magang setiap bulannya, Bu. Jadi Nai setiap bulan itu selalu dikontrol dari Trisakti, ada kendala nggak selama magang, terus ada masalah nggak, ada kejadian gimana nggak, ada yang perlu dikeluhkan, mereka selalu siap mendengar sih, Bu. Itu yang Nai salut dari geologi dan juga dari Trisakti sih, Bu, yang support benar-benar mahasiswanya buat magang. Wah, iya. Kalau gitu berarti memang kiprah Nai di luar ini juga nggak lepas dari prodi dan universitas juga ya? Iya, betul, Bu. Betul sekali. Dan itu pun juga nggak cuma diizinin terus dilepas aja gitu. Setiap bulan tadi yang seperti Nai bilang kan selalu ada kontak ya, selalu ada setiap bulan atau secara periodik. Sekedar buat inilah ya, takutnya kan sakit di sana, kita kan nggak tahu ya sakit atau terkendala apa gitu. Wah, ini sepertinya ada sakit-sakit nggak? Fisik aman nggak tuh? Oh, ajaibnya aman. Ini yang aku tidak menyangka juga loh. Ajaibnya kenapa ditambang pas bulan puasa justru kuat aja gitu. Ini juga suatu yang mungkin saking excitednya kali ya. Gak tahu juga. Tapi aman sih, Cut, alhamdulillah sejauh ini. Ini pertanyaan nih dari kakak yang tadi jadi buronan di Unpad ya, Bu ya? Kak Ayari. Kenapa internnya milih perusahaan batubara, Nai, atau dipilihkan pemerintah? Oh, kalau itu jadi sebenarnya program magang itu yang Kampus Merdeka ini dari pemerintah support banyak sekali perusahaan, nggak cuma di batubara, ada kayak startup sejenis Shopee, terus kayak Tokopedia, kemudian ada Kementerian PUPR, saya ingat Nai, Astra, terus juga banyak sih perusahaan-perusahaan dari mulai sipil, terus energi, sektor startup tuh banyak banget. Nah, cuman karena saya di geologi, jadi waktu itu saya mikirnya kalau magang di tempat lain kan belum tentu dikonversi, jadi carinya yang sektor energi, dan kebetulan karena sebelumnya sudah pernah di batubara, terus peminatannya saya pengennya ke batubara gitu, Kak, jadi milihnya di Brokol gitu, milihnya di PT Brokol di batubara juga. Cut, kayaknya kita bisa bisa ulik juga nih dari Nai. Cerita dong pengalaman di sana. Pernah ada pengalaman buruknya nggak nih selama di lapangan? Bagi-bagi cerita gitu. Kalau di lapangan itu sebenarnya Nai di dua posisi kan, Bu. Di sini itu Nai di posisi wellsite geologi sebulan. Wellsite itu jadi mungkin kalau teman-teman dari umum juga ya yang nonton live ini, jadi geologis itu ketika di sektor industri gitu posisinya ada banyak sih. Ada wellsite geologis, ada pit geologis, ada resource geologis. Banyak sekali lah seperti itu. Nah, Nai ditempatkan di wellsite dengan di pit geologis. Nah, di pit geologis, Naili di wellsite itu selama 1 bulan. Jadi saya ikut kegiatan pemboran, eksplorasi batubara di hutan Borneo ini, pernah selama sebulan. Kemudian sisanya melanjutkan kegiatan sebagai pit geologis di mine operation-nya Brokol. Kalau untuk di eksplorasi itu pengalamannya lebih ke ini sih, Bu. Ini pertama kalinya saya pengalaman masuk hutan yang benar-benar hutan gitu. Karena waktu di Bayat kita coba masuk hutan, cuman kan masih dekat pemukiman gitu kan, Bu. Kalau ini tuh bener-bener hutan yang masih hutan banget gitu. Nah, kebetulan kalau di eksplorasi ini atau kegiatan pemboran itu, biasanya posisi wellsite geologis itu kan nggak ada buat perempuan kan, Bu. Kalau di dunia kerja sangat jarang sekali gitu. Nah, jadi Nai bersyukur banget bisa nyicipin kerjaannya wellsite geologis seperti apa ketika Nai magang gitu. Nah, ketika saya magang ini, kejadiannya kalau yang mengerikan atau yang goib-goib gitu nggak ada sih, Bu, sebenarnya ya. Nggak tahu karena Nai yang nggak bisa lihat gitu ya, apa cuma indranya cuma 5, tapi nggak tahu juga. Cuman yang agak berkesan bagi Nai itu sih, karena eksplorasi masuk ke hutan, berangkatnya pagi, itu di hutan benar-benar kerja tuh cuman sama kicauan burung dan pohon-pohon yang tinggi.
Terus kalau kebelet pipis, biasanya pipis di hutan langsung. Agak mikir ke sana, terus langsung ya udah pipis di hutan gitu. Permisi, assalamualaikum. Terus buang air besar juga. Sorry ya teman-teman, buang air besar, buang air kecil juga di hutan kayak gitu. Jadi meskipun saya dandan rapi, tetap saja pipis gitunya di hutan gitu, Bu. Terus jadi kayak udah agak ini ya, mungkin agak menyeramkan gitu kan. Kalau di lain-lainnya paling ketemu kayak ular gitu, apa namanya, hewan-hewan gitu lah, Bu. Terus kalau di open pit tambang tuh biasanya kadang kok ada jejak apa namanya, jejak beruang gitu, sering lihat-lihat gitu juga sih, Bu, uniknya. Tapi kalau di eksplorasi tuh serunya adalah kita bener-bener masuk ke dalam hutan, nggak ada siapa-siapa kecuali tim kita sendiri. Kita di sana juga nggak ada sinyal sama sekali, jadi komunikasinya lewat HT aja gitu, lewat radio. Sampai sore, lumayan social media detox juga sih, Bu. Karena dari pagi sampai sore nggak ngelihat kehidupan orang, yang dengernya cuma denger suara mesin bor aja. Dan itu seru banget sih melihat batu bara yang jauh di dalam sana, terus diangkat sampelnya, terus kita lihat kayak amazed sendiri, oh ini sampel batu bara gitu. Benar-benar orang geologi yang pertama bisa megang gitu kan, Bu. Mungkin nggak seistimewa dari teman-teman teknik yang lain. Itu yang dari geologi cukup menyenangkan sih itu. Kalau yang di pit, open pit tambang nggak seheboh di eksplorasi sih, Bu. Dia di site, di main operation gitu. Di situ ditempatkan di salah satu kantor. Pergi pulangnya support naik mobil juga. Terus di sana kerjanya kalau pit geologis lebih ke monitoring pit, open pit bukan tambang aja gitu, Bu, projectnya. Gitu sih, Bu. Oh. Jadi pengalaman lapangan dapat, pengalaman di office-nya juga dapat ya, Naya? Iya, betul, Bu. Di office bagian ini sih, Bu, kayak di office itu tempatnya yang ngolah datanya lah gitu, Bu, pemodelan segala macam. Gitu. Iya. Oke. Untuk teman-teman yang sudah bergabung di sini, kami dari Prodi Teknik Geologi Trisakti ini menawarkan kesempatan untuk 3 penanya ya. Untuk 3 penanya, silahkan kalau ada yang mau ditanyakan ke narsum kita yang ada di sini. Ada Naili, terus juga ada hadiahnya, betul. Ada hadiah. Iya. Iya dong. Iya. Kalau misalkan, silahkan bertanya tapi nggak dikasih hadiah apa-apa, masa iya sih gitu ya. Oke, jadi kita tawarkan kesempatan untuk nanya, nanti tinggal tulis aja, ketik di chatroom, dan jangan salah, nanti akan ada hadiah voucher elektronik juga nih, khusus dari Prodi Teknik Geologi Trisakti. Gitu. Yang ditanya yang di atas sama di pinggir saya aja ya, kalau saya jangan ditanya ya. Karena geologi itu bisa ke mining juga ya. Karena pengennya ke mining atau ke mana tuh, Kak? Jurusannya. Jadi sebenarnya geologi itu macam-macam nggak sih, Cut? Kalau kita lihat mata kuliahnya ya. Ada yang teman-teman milih ke migas, ada yang ke geothermal gitu. Cuman kalau aku kebetulan tertariknya ke mining sih. Saat ini lagi pengen batu bara. Iya. Karena seru aja gitu. Itu sebenarnya sih ke mining. Terus strike deep batu bara nih. Oh, ada pertanyaan lagi nih dari Bang Ijul. Bang Ijul ini mentor aku di magang. And also my ayang juga. Oh iya. Oke. Salam kenal Mas Ijul, saya dosennya Mbak Naili ya. Mbak Naili. Terima kasih udah dijagain Nailinya nih di sana. Ke pertanyaannya nih dari Bang Ijul, Kak, apa saja yang menantang di pit geologis dan apa support geologis untuk mining? Wah, pertanyaan yang sangat berat. Ini saya diuji ya Bapak ya sepertinya. Oke. Jadi apa yang menantang dari pit geologis? Jadi pit geologis itu tuh geologis yang emang penempatannya itu buat jagain pit gitu ya. Jadi kita tiap hari tuh monitoring pit. Pit itu bukaan tambang nih teman-teman, yang udah kebuka ya, dari tadi kita eksplorasi, pengeboran, setelah itu dibuka. Nah, itu tugas pit geologis tuh kayak gitu, lebih ke monitoring pitnya. Misalnya kita kalau di Brokol namanya pit geologist and quality. Jadi kita juga memonitoring kualitas dari batu bara itu. Jadi kita biasanya ikut inspeksi ke lapangan, terus nanti lihat misalnya di situ apakah ada bonkol gitu, atau apakah ada dilusi, temuan-temuan gitu, ada genangan air nggak yang nantinya potensi buat penurunan kualitas batu baranya. Nah, terus kalau misalnya ada bonkol itu tuh baru tahu juga sih istilah ini waktu magang di industri, Bu. Jadi bonkol itu ternyata dia jenis batu bara, tapi tuh silikanya tinggi banget. Jadinya akibatnya dia tuh keras banget. Dari segi ekonomis dia nggak ekonomis, nggak kepake. Tapi bahayanya dia kalau keangkut dan kebawa sampai ke alat penggiling atau crusher tuh bikin crushernya stuck sampai patah gitu. Dan itu rugi banget buat perusahaan. Nah jadi, tapi kan yang bisa membedakan bonkol yang bukan bonkol itu kan pasti lebih baik dari sisi geologis ya Bu ya. Karena kan dari orang-orang geologi emang ngerti banget ya batuan tuh, dari kilapnya, dari kekerasannya, terus komposisi mineralnya. Jadi pit geologisnya juga berperan di sini gitu. Jadi bisa menginstruksi juga mana yang dia bonkol, mana yang bukan, kayak gitu.
dan support geologis untuk mining. Pastinya support juga sih, terutama geologis ini di bagian model ya. Nanti kan ada yang resource geologis untuk perhitungan resource, terus dari pit geos juga untuk pemodelan dan update setiap beberapa waktunya ya. Jadi sangat support teman-teman di mining juga gitu. Jadi mining nggak bisa juga tanpa geologi dan begitu pun sebaliknya. Iya, betul. Kita kalau udah di industri itu udah benar-benar satu kesatuan ya. Iya. Simbiosis mutualisme lah ya. Tentang yang brown call itu tadi, aku jadi penasaran nih. Mudah-mudahan yang ini juga rekan-rekan di sini juga mungkin ada yang sama penasarannya sama saya ya. Itu dia hadirnya di lapangan itu, aku tuh penasaran. Dia melampar gitu, Jadi bisa kita telusurin perlapisannya itu kemana? Atau dia cuma hadir setempat aja? Nah, masalahnya brown call ini cukup unik, Bu. Kadang dia melampar kayak perlapisan gitu. Fotonya ada di video aku kalau mau lihat ya teman-teman. Dia ada yang perlapisan, tapi dia juga ada yang melensa, jadi lenses gitu. Dan kalau yang itu kayak tersebar di mana aja. Nah, biasanya kita collecting taunya, dan nggak semua SIM atau lapisan batu bara punya brown call gitu, Bu. Jadi dari pemboran itu biasanya kita udah tahu kan, Bu, datanya kayak yang ada brown call-nya itu di SIM mana aja. Nah, nanti kita akan lebih lebih posesif ya, lebih overprotective ke pengawasan SIM yang kita tahu ada brown call-nya gitu Bu. Jadi nggak bisa ditentuin kelurusannya atau perapisannya gitu sih, Bu, pelamparannya. Unik. Oh, gitu. Oh ya, oke. Ini ada juga pertanyaan dari Mumet. Mumet atau halo, salam kenal. Kak Nay, awal semester itu belajar apa ya? Wah, udah mulai penasaran nih. Oke. Kalau awal semester banget di geologi ya, Cut ya, itu kita sangat intensif di kampus ya. Kalau masuk geologi sih awal-awal tuh masih pelajaran umum sih, Bu. Ya teman-teman, kayak masih kalkulus atau matematika, fisika, kimia, kayak gitu. Terus masih belajar agama, Pancasila, kayak masih basic sih. Semester 2 mulai masuk ke menjurus ke geologi sih, kayak geomorf, sedimentologi, terus ada petrografi, petrologi gitu. Nay, aku mau nanya dong. Iya, Selama di sana ada dapat uang saku gitu nggak? Dapat. Oh, wow. Dapat. Jadi setiap per bulan. Jadi kalau ikut program magang dari Kemdikbud itu kita diberi gaji, istilahnya gaji per bulan, teman-teman. Jadi digaji per bulan tanpa perlu kuliah gitu. Gajinya lumayan juga sih buat kita bertahan hidup. Nah, kemudian kalau khusus di PT Brokol itu disupport semua dari mulai jadi kalau yang dari Kemdikbud itu disupport tiket pulang pergi, pesawat ataupun kereta, terus kemudian disupport lagi uang bulanan, jadi tiket sama uang gaji sama tiket. Tapi kalau dari Brokol, itu Brokol ngasih fasilitas tambahan, yaitu ngasih mes atau asrama yang sekarang aku tempatin, terus ngasih transport PP selama kita berangkat ke kantor atau ke site, dikasih makan juga 2 kali sehari, terus dikasih fasilitas laundry juga gitu, dan juga BPJS sama PCR. Jadi Brokolnya juga support gitu. Jadi bersih sih bisa dibilang uang sakunya kalau di Brokol magangnya begitu. Wow, luar biasa. Udah dikasih makan, dikasih uang saku juga ya. Itu dia, Bu. Untuk transport ke site-nya naik apa, Nay? Kalau transport ke site-nya itu, jadi kan kalau ke site itu, saya biasanya ke dermaga dulu, jadi kayak naik mobil biasa, kayak mobil jemputan yang biasa lah, mobil umum, ke dermaga atau pelabuhannya, terus naik speedboat. Nah, setelah sampai naik speed, ke nyebrang gitu kan, karena naik kan penempatannya kebetulan site-nya itu namanya di Binungan, daerah Binungan di Brau, itu harus nyebrang dulu. Setelah nyebrang, di sana nanti udah dijemput sama LV tambang gitu. LV itu mobil, light vehicle, mobil yang udah standarnya tambang lah, yang pakai bendera panjang, ada radionya kayak gitu-gitu. Nah, jadi kalau transport itu dari mes ke lokasi disupport juga, ada transport, dan kayak kita terima bersih sih kalau di sini, selondri semuanya gitu. Komentar dari Kak Dita ya, asik. Belajar sambil kerja dong ya, Kak. Iya dong, Bu Dita. Iya dong. Tadi juga ada yang nanya nih, pakai software apa, Kak, kalau di batubara? Aku betul. di sini modelingnya pakai Mindscape namanya. Mindscape. Oke. Itu buat pemodelan batubara. Itu sebenarnya pertanyaan dari di sini namanya Vaksin Ezi ya. Ini Mas Ezi nih sudah dari geologi atau dari mining juga kan? Iya, ini sepertinya bisa ini ya, kapan-kapan kalau tukar sharing-sharing ya, maksudnya tukar cerita nih, kalau Nay di batubara nih pakai Mindscape, kalau misalkan Mas Ezi nih kalau ada pengalaman di mineralisasi atau mining endapan mineral itu pakainya aplikasi apa gitu ya?
Dari ada Bang Alsa juga nih, mantap betul Naili. Wah, thanks Bang Alsa. Iya. To be honest ya, jujur ya Nay, capek nggak? Iya, Bu. Capek nggak di sana itu? Oke. Kalau dibilang capek atau enggak sih, awalnya saya kira akan capek ya Bu ya, kalau di lingkungan tambang gitu kan, panas dan lain sebagainya. Tapi lama-lama nyaman sih Bu gitu. Bahkan waktu itu mulai terbiasa, kalau di sini mulai dibiasakan berkenalan dengan sistem roster juga Bu. Jadi waktu saya di eksplorasi, itu saya ikut roster 14-1. Jadi 14 hari kerja, 1 hari libur waktu itu di eksplorasi. Kalau di mining, di pitnya rosternya sih 52, 5 hari kerja, 2 hari libur. Tapi saking saya excitednya di sini, kayak kapan lagi gitu kan Bu bisa ambil ilmu sebanyak-banyaknya di Berau. Jadi kadang saya 1 minggu pun saya terabas masuk gitu Bu. Saksinya ini Bang Ijul yang join di sini, mentor saya juga. Gitu. Jadi kayak libur pun gas gitu. Saking excitednya gitu ya. Iya, kemarin tuh kalau lihat status Nay atau lihat postingan Instagram nih, Nay itu sampai dijulukin apa? Dora ya? Iya, Dora di Explorer. Iya, mungkin saking semangatnya gitu ya, baterainya nggak habis-habis, Senin sampai Senin lagi jadi terobos gitu kali ya? Iya, diterabas juga Bu, Senin sampai Minggu. Dora banget deh pokoknya di sini. Karena kapan lagi kan Bu, di Jakarta nggak ada bisa lihat singkapan batu bara segede itu gitu Bu. Jadi pas di sini kayak, wah kok ada bentukan kayak gini gitu. Kadang kagum sendiri sih Bu. Iya, betul. Hanya orang lapangan sih yang bisa ini ya, karena udah lihat langsung di lapangannya seperti apa. Oke. Katanya Mas Ijo, Nay bohong Bu, Nay mau masuk Sabtu Minggu karena aku masuk. Bang, nggak karena gitu, aku Bang. masuk 4. Oh, oke. Wah, nggak gitu Bang. Tapi kalau ada yang perlu diselesaikan secara adat, silakan ya, selesaikan dulu sebelum pulang ke Jakarta ya. Aduh. Itu tadi kayaknya ada yang nanya tipsnya untuk maba teknik geologi dong. Spill dong dari Nay dan Cut ya. Kalau dari aku paling nikmati aja gitu. Karena emang sih pasti awal-awal aku maba juga banyak keluh kan Bu, gara-gara praktikumnya masih sangat-sangat banyak, terus harus apalagi petrologi ya. Tolong petrologi fotografi kakak-kakak asisten saya dulu sangat mengeluh setiap hari. Dan juga Mikal kayak selalu mengeluh sampai nangis-nangis itu Bu ngerjain laprak ya. Tapi ternyata emang harus dijalanin aja sih, karena ternyata udah banyak orang yang sebelum ini bisa melaluinya juga sih. Jadi nggak ada tips tersendiri gitu. Kalau dari aku sama perbanyak olahraga karena berasa di KL kalau males olahraga. Jadi gampang pegel gitu. Capek, mudah mengeluh. Kalau dari Cut gimana Cut? Iya. Aku gitu juga. Dari Mbak Cut minta tipsnya juga dong Mbak Cut. Orangnya aku males olahraga gitu-gitu. Pas masuk geologi, ternyata fisik tuh harus mendukung juga, nggak cuman ilmu, karena kita kan sering ke lapangan gitu. Jadi biar nggak down, ya kuat-kuatin di fisiknya, terus ya gitulah. Pokoknya seru Kak geologi. Seru ya. Dan lagi kita dari Prodi Teknik Geologi ini banyak punya program-program acara sih ya. Ada sharing knowledge, seperti yang mondar-mandir di layar Instagram tiap bulannya itu ya. Ada sharing knowledge, terus juga ada podcast. Jadi ada live IG seperti ini. Aku malah kuis-kuis gitu ya. Kuisnya juga bukan sembarang kuis, tapi kuisnya ada hadiahnya. Buat kalian yang kepo, jangan cuman join di live ini, tapi di add juga itu TGU Saktinya, di follow biar nggak ketinggalan webinar kita gitu. Narasumbernya biasanya keren-keren ya Bu ya, dari ya biasanya di geologi Trisakti. Oke. Oh, kalau mau masuk teknik geologi Trisakti itu gimana ya Kak Nay ya? Kak Nay mungkin bisa cerita, berbagi pengalaman mungkin? Kalau pengalaman aku agak sedikit berbeda dan tidak relate sepertinya. Kalau aku masuknya kebetulan lewat jalur beasiswa dulu, jadi aku lewat jalur seleksi beasiswa dari Metropisi SNFM, jadi nggak lewat reguler. Cuman kalau reguler ada juga ya Bu, namanya ujian saring masuk kalau tidak salah ya Bu ya. Jadi bisa pakai nilai UTBK, bisa juga lewat itu teman-teman. Mungkin Bu Mira bisa infoin Bu tanggalnya Bu untuk periode ini. Oke, jadi kalau nanti Mbak Cut juga bisa menambahkan ya Mbak Cut ya. Iya Bu. Jadi untuk masuk ke teknik geologi Trisakti ini biar bisa foto keren kayak Kak Nay di lapangan, terus juga foto cantik kayak Mbak Cut di lapangan kemarin di Bayat ya terakhir itu ya. Betul. Nah itu kalian bisa cek aja webnya di SPNB Trisakti ACIG.
Nanti di sana kalian akan diarahkan ke perkenalan dari masing-masing fakultas, seperti itu. Kalau untuk masuknya sendiri, di kita ada beberapa jalur. Jadi ada yang lewat jalur rapot, itu kita namakan sebagai PSSB. Jadi nanti kalau jalur rapot ini kalian daftar dan masukin aja tuh rekap rapot beberapa tahun terakhir. Seperti itu. Nanti kalau sudah lolos seleksi, nanti akan ada seleksi berdasarkan rapot. Nanti setelah itu baru ada tahapan-tahapan berikutnya. Itu kalau dari jalur rapot. Tapi ada juga jalur tes, jalur masuk berupa tes. Tesnya kita namakan USM ya, ujian saringan mandiri. Nah, untuk USM ini ada yang terdekat nih, Mbak Nay, Mbak Cut, itu di tanggal 17 Juli. Di tanggal 17 Juli itu yang paling dekat, nanti di Agustus juga ada lagi. Catat tanggalnya ya, tanggal 7 Agustus, selanjutnya nanti ada lagi nih. Di akhir Agustus, sekitar tanggal 21 Juli. Itu kalau mau dari ujian saringan mandiri. Tapi ada juga tes yang lain hanya berbasis komputer. Jadi kalau tes berbasis komputer ini pastinya bisa online juga ya. Nah, itu kita namakan sebagai UTBK. Seperti itu. Atau kalau misalkan yang punya prestasi di bidang olahraga, atau misalkan kesenian, atau misalkan olimpiade, nanti bisa masuk. Ada juga jalur masuknya melalui jalur portfolio. Jadi nanti kalian masukkan aja, kalian beri keterangan aja prestasi kalian di bidang apa. Nah, ini ada keistimewaan untuk kalian-kalian yang juga berprestasi di bidang yang pernah kalian geluti. Seperti itu. Kalau yang Mbak Nay di atas nih, kalau Mbak Nay di atas ini masuk melalui jalur beasiswa ya. OSC Medcom ID ya. KIPK juga ada, IPK juga di teknik geologi ini ada. Kalau teknik geologi Trisakti ini alhamdulillah itu prodi teknik geologi swasta yang baru satu-satunya teknik geologi swasta yang akreditasinya A. Akreditasi A ban PT di se-Indonesia. Kalau akreditasi A ini berarti kan tercermin dari fasilitasnya, dari kurikulumnya, alumninya, selanjutnya lingkar untuk nanti merintis ke arah kerjaannya. Nah itu. Oke. Oh, jadi bisa pakai nilai UTBK kita aja ya Bu, bisa Kak Cahya. Betul. Dengan keluar di Trisakti dong Kak Nay. Asik sih, apa ya? Dengan keluar di Trisakti menurutku suatu yang cukup sangat worth it sih, apalagi buat yang kebumian ya, yang di teknik, terutama di geologi. Karena menurut aku benar-benar support sih, license software-nya itu banyak di lab kita ya Bu ya. Kayak kita mau belajar apapun tuh disupport sih dari prodi juga, lomba, bimbingan, dan dari segi organisasinya juga it's sangat oke lah menurut aku kalau teman-teman mau join ke kita gitu. Nih, yang bisa magang di mining. Yang bisa magang di mining sebenarnya tergantung mau masuk departemen apa dan tergantung perusahaan tambang tempat teman-teman magang itu skalanya seperti apa. Kalau untuk skala besar seperti Brokol itu dia departemennya banyak sekali teman-teman. Jadi nggak cuma wadah untuk geologi dan tambang gitu. Kalau di kayak kita di Departemen Geologi and Exploration itu khusus anak-anak geologi karena untuk jadi di posisi well site sama di Pitgeos kayak gitu. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman mau magang di kayak departemennya mine operation atau kalau GNH itu geotek, geologi juga, geotechnical and hydrological itu geologi juga. Sama bisa teknik pengairan sipil juga. Tapi kalau misalnya teman-teman di mine operation tuh teman-teman dari tambang. Terus kemudian kalau teman-teman mungkin pengen ke departemen yang lingkungan kayak environment, itu bisa teman-teman kehutanan gitu. Terus dari HSE ada K3. Jadi tergantung departemennya apa dan tergantung kebutuhan perusahaannya sih. Banyak banget yang bisa posisinya. Izin bertanya Kak, untuk skill menggunakan software seperti ArcGIS, apakah diajarkan di kampus Kak? Diajarin dong, tanya Pak Himes dan Pak Dimas. Diajarin sih, jujur nih, nggak bohong aku kalau ini. Iya, jadi kalau di teknik geologi Trisakti ini, di FTKE Usakti ini sudah banyak software-software yang berlicense ya. Jadi kalau berlicense kan berarti kita bisa ngoprekin si softwarenya di lab geokomputasi kita gitu. Bukan ilegal lagi gitu sifatnya. Seperti itu. Dan kalau udah seperti itu kan bisa kalian taruh juga di CV gitu ya. Karena memang ini berlicense, ada izinnya. Iya. Gitu. Dan itu juga bahkan masuk di mata kuliah yang saya. Software ya, Bu? Iya, betul. Seperti yang terakhir kan. Iya. Jadi kita ada Micromine. Micromine sih banyak ya. Sama terakhir saya lupa terakhirnya apa. Sequent Leapfrog juga ada. Iya, dia sejenis ArcGIS juga Bu terakhirnya itu. Apa ya, map gitu juga sih namanya waktu itu pernah ikut cuman banyak. Oh iya. Gitu. Iya.
Heeh. Itu terakhir itu karena kita ada MOU, jadi MOU itu semacam kerjasama seperti itu. Jadi udah ada license ya nih, software yang sama juga seperti ArcGIS ya, tapi bukan tapi ini namanya beda lagi. Mm-mm. Oke, ini mungkin untuk Nay dan untuk Cut ya, apa aja yang harus dipersiapkan anak SMA yang mau pilih jurusan ke teknik geologi? Nah, Sebenarnya yang jelas geologi itu teknik geologi masuknya rumpun MIPA. Jadi pastikan kalian memilih tes yang rumpun IPA kalaupun ikut tes-tes gitu kan IPA ya. Terus juga apa yang perlu dipersiapkan ya? Kalau misalnya udah jelas lulosnya di geologi sih nyicil-nyicil belajar ini kali ya, kayak rock cycle, memahami siklus batuan, kayak bone series gitu. Itu sih cukup menarik. Banyak hafalannya sih kalau menurut saya ya Bu ya, dibanding teknik aja. Dan daripada itu betul. teknik geologi belajar materi tentang apa sih kakak-kakak? Kebumian. Silakan bisa Kak Nu atau Kak Cut. Silakan Cut. Teknik geologi itu belajar tentang kebumian, terus tentang batuan, tentang apa ya, tanah juga dipelajari di situ, terus apa, hidrologi misalnya tentang air, pokoknya semua yang berhubungan dengan kebumian itu dipelajari di teknik geologi. Kadang aku curiga sih lulusnya jadi avatar, soalnya semuanya dipelajari. Dari mulai air, tanah, udara. Iya. Belakangan kalau geologi juga kan ternyata bukan cuma untuk eksplorasi aja ya. Iya. Jadi geologi juga banyak dipakai di geomedicine. Pernah dengar ya? Iya geomedicine juga. Jadi material-material mineral itu juga bisa diekstrak untuk jadi bahan obat gitu. Atau misalkan untuk agro, untuk pertanian, nah itu juga masih bisa beririsan dengan geologi. Betul. Kita nanya ini. Dosen-dosennya killer nggak nih, Cut? Sejauh ini soalnya hampir semua dosen adalah bestie sih kalau sama kita. Gak masalah, justru kita asik-asik aja. Dari itu untuk konsultasi, untuk curhat juga bisa. Iya benar sih Bu, untuk curhat juga bisa. Nggak menyeramkan sih. Apakah kami terlihat tertekan? Tidak. Ya nggak Bu? Tidak. Oke, mungkin saya juga melihat waktu nih sepertinya ya. Apa ada closing statement mungkin dari Nay yang ada di lapangan? Closing statement apa ya? Ya, pertama saya ngucapin terima kasih dulu Bu buat Prodi karena telah mengizinkan saya menghilang selama 1 tahun terakhir ini ya. Ngelakuin magang, 2021 kemarin magang juga, di Batubara juga, semester ini juga. Mungkin juga akan hilang lagi sepertinya dalam waktu dekat ya Bu ya, karena kan mau TA juga kan, mau skripsi dan lain-lain. Kayaknya akan menghilang lagi, cuman makasih Prodi buat supportnya, makasih juga teman-teman geologi 2019 buat supportnya gitu, kabarin kalau ada yang kurang apa kabar-kabar terkini gitu, tetap diajak sayanya gitu ya Bu ya. Thanks buat teman-teman di geologi 2019 dan juga buat Bapak Ibu dari Prodi Geologi dan tim MBKM Trisakti yang udah bantu mengizinkan sampai saya bisa punya banyak pengalaman di sini tuh luar biasa sekali sih supportnya dari geologi. Iya, terima kasih banget ya Mbak Nay yang sudah bergabung di sini. Mbak Cut juga terima kasih tadi ikut aku ngeroyokin Tina ini. Jadi akhirnya terjawab sudah ya. Nah ini kemana sih? Oh ternyata nyangkut di berau. Nah itu udah kelihatan dari outfitnya ya. Ada versi fast banget. Iya. Kalau dibilang ngilang, sebenarnya ngilang untuk sesuatu yang juga bernilai gitu kan ya. Jadi learning by doing itu akan sangat perfect sekali. Dan alhamdulillah dari Prodi Teknik Geologi Trisakti itu sangat support dan memfasilitasi juga kalau misalkan ada mahasiswa-mahasiswanya yang mau ikut MBKM seperti Naili ini. Gitu deh. Oke, mungkin nanti makasih juga ya untuk Brauko. Iya, tim Brauko. Dengan demikian saya tutup saja dulu mungkin ya bincang-bincang kita kali ini dengan tema ngegerebek anak magang yang namanya Naili. Tapi nanti kita pasti akan live IG lagi dengan topik dan tema yang lain, atau mungkin kita bakal post foto-foto kalian ya. Bisa dari lapangannya Naili atau bisa dari lapangannya kita nanti pas ketika kuliah lapangan nanti. Oke, terima kasih yang sudah bergabung. Mudah-mudahan bisa ngasih insight ya. Kita senang dengan geologi, mudah-mudahan kalian juga bisa tertarik dan ikut senang juga dengan kita di geologi. Oke, mungkin kalau dari saya sih closing statement-nya, kalau isi bumi aja kita bisa tahu ya, Nay, Cut.
apalagi cuma isi hati kalian. Oh, aduh, itu dia. Geologis adalah sebaik-baiknya partner hidup, guys. Hidup geologis. Iya. Kita udah bisa tahu isi dalam diri itu kayak gimana, apalagi cuma nge-scan isi hatinya kalian itu sih. Oke, kalau gitu kami tutup saja live IG untuk kesempatan kali ini. Jangan kapok, nanti kita akan ada live IG berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Waalaikumsalam. Dadah. Bye.